AADP, ada apa sih di PLD? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inklusi, kembali lagi bersama aku Silvi di AADP. Ada apa dengan PLD? Kita akan bahas tentang kerelawanan PLD, kemudian tentang tantangan dan hal-hal yang mungkin dapat menginspirasi Sobat Inklusi semua. Nah, di AADP keempat kali ini kita kedatangan narasumber yang keren dan penuh dengan semangat tentunya. Kira-kira ada yang udah tahu belum nih narasumber kita kali ini siapa? Nah, langsung saja, ini dia Kak Muhammad Fauzan Hazami. Halo Sobat Inklusi. Oke, halo Kak Hazami, apa kabar nih Kak? Alhamdulillah, luar biasa Kak. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar ya. Oke, mungkin bisa nih Kak, boleh dong disapa dulu sobat-sobat inklusinya, silahkan. Halo Sobat Inklusi, nama aku Hazami. Aku dari PAI Angkatan 2022 dan kebetulan aku juga jadi relawan PLD yang sudah bergabung dari tahun 2022 juga. Oke, kita beri applause dulu ya buat Kak Hazami nih. Nah, Kak Muhammad Fauzan Hazami atau yang akrab disapa Kak Hazami merupakan relawan PLD yang aktif sejak menjadi mahasiswa baru di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain itu, Kak Hazami juga menjadi anggota divisi PSDR bagian pendampingan, kemudian anggota Monthly Confidility ya. Kemudian Kak Hazami juga aktif di berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh PLD. Betul ya Kak? Seperti kemarin nih Kak Hazami diamanahi menjadi Ketua PBAK PLD tahun 2024. Oke. Nah pasti nih Sobat Inklusi udah nggak sabar nih buat dengerin kita mau ngobrol apa sih sebenarnya. Langsung aja ya dari yang ringan-ringan dulu. Jadi Kak Hazami ini akhir-akhir ini kesibukannya apa aja nih Kak? Untuk kesibukan akhir-akhir ini, kalau aku sih ada kuliah ya, tentunya ada kuliah. Lalu aku juga ada pendampingan juga di teman-teman di kelas teman-teman difabel, kelas teman-teman tuli. Lalu aku juga aktif di kegiatan PLD, mengikuti berbagai divisi juga di PLD tadi yang udah disebutkan sama Kak Silvi juga ya. Aku aktif di tim pendampingan PLD sama aktif mengikuti monthly capability. Lalu aku juga untuk kesibukannya aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh PLD juga. Seperti itu Kak. Luar biasa ya, sangat aktif sekali, padat ya kegiatannya. Nah, jadi aku pengen tahu juga nih Kak, Kakak ini dapat informasi terkait PLD ini dari mana? Terus boleh nggak sih diceritakan sedikit ke Sobat Inklusi di rumah perjalanan Kakak proses masuk ke PLD itu gimana? Oke, kalau dari informasi ya yang aku dapatkan tentang PLD itu sebenarnya udah dari tahun 2022. Waktu itu juga ada di momen PBAK. Jadi pada saat itu karena aku dari Pemalang ya, di Pemalang kebetulan aku SD SMP itu di Pemalang, itu aku belum pernah berinteraksi sama teman-teman difabel. Bahkan melihat teman-teman difabel itu jarang banget di sana. Lalu selama SMA juga aku karena di asrama di Sukoharjo, itu karena lingkungannya ada di asrama jadi juga terbatas ya untuk berinteraksi juga apalagi ketemu sama teman-teman difabel. Nah pada saat masuk di UIN, waktu awal masuk tuh datang ketika mengikuti baris di PBAK ya, mengikuti barisan selama di PBAK itu kaget tuh awalnya ada temen netra waktu itu. Lalu temen netra datang bersama mobilitas dari relawan PLD. Nah pada saat itu kayak bener-bener kaget sama terpukau gitu. Wah ternyata di kampus UIN itu ada teman difabel dan ternyata ada juga relawan yang awalnya aku ngiranya itu dia dari luar UIN. Ternyata di UIN itu ada
kerelawanan yang namanya itu Pusat Layanan Difabel. Nah, maka dari itu aku tanya-tanya ke relawan dan akhirnya bisa bergabung dari informasi yang aku dapatkan sama relawan tersebut. Oke, dari banyaknya alasan nih tadi kan udah di-spill ya alasan-alasan kenapa masuk PLDK. Motivasi terbesarnya apa sih? Motivasinya, jadi aku dapat salah satu kata-kata ya atau salah satu kutipan yang sering disampaikan oleh guru aku tuh waktu SMA dulu. Jadi ada ini yang selalu buat jadi motivasi aku ya untuk menjalani hidup. Jadi waktu guru aku di SMA itu sering mengutip atau sering menyebutkan bahwa kalau misalkan kita hidup itu jangan hanya untuk bertahan hidup aja. Jadi kita hidup tuh juga harus memberikan makna, memberikan arti dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, setelah itu kayak bener-bener wah keren banget nih kata-kata dari guru aku. Jadinya setelah itu jadi motivasi aku ya untuk menjadi orang yang setidaknya bisa bermanfaat untuk orang-orang terdekat aku. Nah, maka dari itu ternyata ada pusat layanan difabel. Akhirnya aku percaya kalau di PLD ini bisa menjadi wadah yang tepat untuk motivasi yang aku ambil dari kata-kata yang guru aku sampaikan. Oke, jadi motivasinya ini sebenarnya tidak hanya untuk Kak Azami akhirnya ya, sekarang bisa memotivasi saya dan sobat inklusi semua agar bisa bermanfaat untuk orang lain gitu ya Kak. Nah, tadi kan Kak Azami juga udah spill nih banyak kegiatannya ya, ikut ini, ikut itu gitu kan. Gimana sih manajemen waktu ala Kak Azami? Boleh dong dikasih tahu. Oke, ini ala aku ya untuk memanajemen waktu. Selama ini dalam kesibukan aku ada kuliah dan menjadi relawan di Pusat Layanan Difabel itu biasanya di awal perkuliahan ya, setelah mendapatkan jadwal kuliah tuh aku biasanya mencoba untuk menuliskan ya jadwal-jadwal kuliah yang ada di yang aku dapatkan. Lalu setelah itu aku mulai kayak menyetorkan di kalender di ponsel atau di HP itu aku coba disetorkan setiap harinya itu ada kegiatan apa aja. Lalu aku cocokkan juga ketika berada di kegiatan yang ada di pusat layanan difabel. Nah, di pusat layanan difabel kan juga aku aktif untuk mendampingi ya teman-teman tuli yang ada di kelas juga. Nah, jadwal yang ada di kelas yang ada di teman-teman difabel juga aku masukkan juga di situ. Nah, untuk lebih mengingatkan lagi, biasanya aku juga suka menyetel alarm untuk mengingatkan setelah ini mau ngapain nih. Kadang kan di divisi ya tim pendampingan itu kita juga sempat atau harus mengecek up atau mengecek jadwal pendampingan. Nah, agar tidak kelupaan jadwal-jadwal tersebut, biasanya aku juga suka menyetel alarm biar mengingatkan to-do list-nya lagi. Aku mau ngapain habis ini, habis itu mau ngapain. Jadi seperti itu, Kak. Oke. Nah, ini manajemen waktu ala Kak Hazami, mungkin sobat inklusi juga bisa mengikuti ya, menyetel alarm supaya tidak lupa. Benar ya, Kak? Betul. Oke. Nah, Kakak ini kan aktif dari mahasiswa baru sampai dengan hari ini. Boleh diutarakan pengalaman-pengalaman apa saja yang sudah didapatkan selama menjadi relawan di PLD? Untuk pengalamannya yang pasti banyak sekali ya. Untuk bergabung sebagai relawan PLD itu dari tahun 2022 sampai sekarang, dan alhamdulillah juga aku diamanahi menjadi tim pendampingan pusat layanan difabel. Lalu kemarin juga di terakhir itu tahun 2024 menjadi ketua PBAK ya, pusat layanan difabel. Tentunya banyak pengalaman, banyak ilmu baru, banyak relasi baru yang aku dapatkan, dan benar-benar untuk pengalaman di pusat layanan difabel selama dari tahun 2022 itu aku benar-benar merasakan perubahan itu yang terjadi Kak di dalam diri aku. Jadi selama menjadi relawan itu aku merasa lebih peka gitu terhadap apa yang ada di sekitar aku. Lalu yang pasti kan di pusat layanan difabel itu ada
kegiatan yang berkaitan tentang isu-isu disabilitas ya. Ya, betul. Dan tentunya ketika aku bergabung di awal tahun 2022, di tahun 2022 itu aku benar-benar masih asing dengan isu-isu disabilitas. Nah, seiring berjalannya waktu ketika aku bergabung menjadi relawan PLD, aku merasa mendapatkan informasi baru terkait teman-teman difabel bagaimana, terkait berinteraksi dengan teman-teman difabel itu sebaiknya bagaimana, bahkan dalam penyebutan untuk teman-teman difabel itu ternyata ada etikanya juga. Nah, itu yang aku baru tahu dan aku belajar banget banyak hal terkait isu-isu disabilitas yang ada di pusat layanan difabel. Lalu juga dari ilmu-ilmu itu juga aku mendapatkan banyak pengalaman ya terkait tadi juga ada manajemen waktu, karena di tim pendampingan sendiri juga sangat dibutuhkan skill ya untuk memanage waktu betul. agar jadwal-jadwal yang harusnya ditawarkan kepada teman-teman difabel ataupun bahkan aku yang sudah mengambil itu harus konsisten, harus profesional yang telah diambil tadi, jangan sampai tiba-tiba tidak bisa datang atau tidak bisa hadir tanpa adanya komunikasi. Lalu untuk pengalaman-pengalaman dalam acara kepanitiaan juga banyak sekali ada di pusat layanan difabel seperti itu, Kak. Baik. Jadi dapat ilmu baru, relasi baru, pengalaman baru, dan hal-hal baru lainnya gitu ya, Kak. Oke. Sobat Inklusi nih kayaknya juga penasaran nih, Kak. Sebenarnya kegiatannya apa aja sih di PLD itu? Apakah hanya pendampingan atau ya seperti apa? Kak Hazami, silahkan. Oke, kalau kegiatan di pusat layanan difabel itu biasanya dibagi dua ya dalam jangka waktunya. Dari ada jangka waktu yang panjang sama jangka pendek. Untuk jangka pendek tersendiri itu di pusat layanan difabel itu mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat pada hari itu. Misalkan kayak memperingati Hari Difabel Internasional. Lalu ada milad juga, dan kemarin juga ada kegiatan PBAK PLD yang dimana ini juga tentu jangka waktu pendek. Untuk kepanitiaannya juga diambil dari relawan-relawan yang mendaftar ketika dimulai atau dibukanya pendaftaran untuk menjadi kepanitiaan di hari itu. Dan seperti yang kemarin juga sangat luar biasa ya ketika ketika ada acara milad ataupun Hari Difabel Internasional, kita kemarin ambil aja aku di HDI ya, Hari Difabel Internasional itu menjadi bagian di Perkap, dan di situ benar-benar banyak pengalaman juga karena bisa berkolaborasi dengan teman-teman difabel juga. Lalu kegiatannya di Hari Difabel Internasional itu ada berbagai seminar, ada berbagai lomba juga, jalan sehat bersama teman-teman difabel lainnya. Kemarin juga di milad itu ada seminar juga terkait pencegahan atau mitigasi bencana ya, pendidikan untuk teman-teman difabel, agar sebenarnya bukan untuk teman-teman difabel saja, tapi karena di milad PLD ini kita mengundang narasumber yang luar biasa, yang menginspirasi, yang dari teman-teman difabel juga, maka isi dari seminarnya juga akses untuk teman-teman difabel lainnya. Nah, itu untuk yang jangka pendek. Lalu yang jangka panjang sendiri itu biasanya kegiatan-kegiatannya itu dilaksanakan oleh divisi-divisi yang ada di PLD. Seperti misalnya di tim pendampingan ya, yang masuk dalam PSDR atau pengembangan sumber daya relawan, itu kegiatan dalam jangka panjangnya pendampingan yang menjadi kewajiban ya, salah satu kewajiban untuk relawan PLD yang sudah bergabung. Makanya setelah menjadi relawan itu mereka juga wajib untuk mengambil pendampingan, memberikan layanan kepada teman-teman tuli ataupun kepada teman-teman grahita yang membutuhkan kelas atau membutuhkan pendampingan yang hadir di dalam kelas. Lalu ada divisi lain seperti monthly coffeeability, itu juga menjadi kegiatan yang jangka panjang, karena monthly coffeeability itu karena aku juga aktif di sana ya, itu memberikan diskusi-diskusi bulanan gitu ya, diskusi mengenai isu-isu disabilitas yang ada.
Jadi setiap bulan kami mengadakan diskusi yang berkaitan tentang isu-isu disabilitas. Yang kemarin terakhir itu kami mengadakan diskusi bulanan melalui Coffeebility itu dengan tema pendidikan digital bermedia sosial yang baik untuk teman-teman difabel juga, seperti itu. Lalu untuk divisi-divisi yang lain juga menjadi kegiatan yang berjangka panjang yang ada di PSDR juga, biasanya juga mengadakan makrab, mengadakan kegiatan-kegiatan yang ada di luar kampus agar menjalin keakraban dan kebersamaan di antara relawan yang lain, seperti itu. Cukup padat, namun insya Allah tetap bermanfaat ya Kak. Betul. Oke. Nah, tadi kan udah sempat disepil nih, divisinya ada PSDR, terus ada Monthly Coffeebility. Selain itu, ada divisi apa aja sih Kak di PLD ini? Oke, tadi kan aku juga nyebutin ya beberapa divisi yang aku join, aku bergabung dan aktif di sana. Namun di PLD juga ada divisi-divisi lainnya. Jadi untuk nanti sobat-sobat inklusi ataupun relawan PLD yang sudah bergabung, nanti ketika ingin bergabung atau join ke divisi PLD, bisa nih nanti difikirkan ya matang-matang, sepertinya bakal cocok di mana, ataupun nanti ketika mengetahui divisi-divisi yang ada bisa mendaftar. Lalu untuk yang divisi ya, yang pertama itu dari PSDR tadi, pengembangan sumber daya relawan, itu juga ada subdivisinya masing-masing lagi. Seperti yang aku aktif di tim pendampingan, itu juga menjadi salah satu divisi di PSDR, di pengembangan sumber daya relawan, yang tugasnya tadi sudah aku spill juga ya, karena untuk tim pendampingan ini menjadi memberikan layanan ya untuk teman-teman tuli dan teman-teman grahita yang membutuhkan jadwal, membutuhkan note taker atau pendamping di kelas gitu. Jadi nanti untuk teman-teman note taker atau relawan yang bergabung menjadi relawan PLD, nanti harus mendampingi teman-teman tuli atau teman-teman grahita yang membutuhkan. Lalu untuk subdivisi yang lain itu ada tim hub, ya, di mana tim hub ini membantu menjalin komunikasi di antara divisi PSDR yang lain, subdivisi PSDR yang lain. Jadi karena agar komunikasi yang berjalan itu tetap positif, maka harus ada tim hub ini untuk berkomunikasi dengan yang dari subdivisi yang satu dan subdivisi yang lain. Lalu ada asesmen difabel, lalu ada tim bonding. Nah, itu juga menjadi bagian subdivisi di PSDR. Nah, khususnya untuk teman-teman atau sobat inklusi yang menantikan kelas isyarat nih ya. Nah, di PLD juga mengadakan kelas isyarat gratis tentunya, yang dimana kelas isyarat ini menjadi salah satu wadah atau menjadi salah satu award ya, atau penghargaan atau award ya untuk teman-teman yang telah mengambil pendampingan. Makanya di PLD nanti akan diadakan kelas isyarat bagi sobat-sobat inklusi atau relawan yang telah aktif mendampingi teman-teman difabel. Lalu untuk divisi yang lain, tadi yang aku sebutkan ada Monthly Coffeebility, itu mengadakan diskusi bulanan ya, yang telah aku tadi jelaskan juga. Lalu ada Gita Divana. Gita Divana itu fokusnya lebih ke paduan suara. Jadi di UIN kan ada UKM Gita Savana ya, Iya, Kak? Nah, Gita Divana ini menjadi wadah untuk teman-teman difabel dan relawan yang hobi menyanyi, nanti bisa bergabung ya dalam Gita Divana untuk menampilkan atau mengolah suaranya dengan baik gitu. Jadi nanti bisa bergabung di paduan suara Gita Divana. Lalu ada eliterasi. Nah, eliterasi ini divisi yang fokusnya untuk membantu akses teman-teman netra. Jadi biasanya itu markasnya atau base campnya itu ada di Difabel Corner di lantai 1 perpustakaan. Itu untuk teman-teman yang berminat untuk di eliterasi nanti akan lebih aktif di sana, karena
nanti membantu akses teman-teman netra di buku ya, karena buku braille di kampus UIN itu masih sangat sedikit. Maka dari itu dari divisi iliterasi ini membantu akses dari buku yang fisik menjadi buku digital agar teman-teman netra itu bisa membaca buku-buku digital tersebut. Lalu ada media. Jadi dalam kegiatan jangka panjang yang ada di PLD itu perlu dokumentasi ya Kak ya. Jadi perlu adanya dokumentasi dan publikasi. Itu biasanya menjadi tugas atau job desk dari tim media yang ada di PLD. Nah, yang terakhir itu ada podcast. Walaupun podcast ini masuk bagian dari media, tetapi memang di podcast sendiri juga aktif ya untuk mengadakan siaran-siaran ya, mengadakan bincang-bincang seperti yang kita sekarang lakukan. Seperti itu. Oke, dari banyaknya kegiatan, tadi kita udah bahas divisi juga. Kenapa sih Kak harus gabung di PLD? Oke, alasan teman-teman atau sobat inklusi yang menonton nih saat ini untuk bergabung di Pusat Layanan Difabel, yang tentunya yang pertama itu seperti yang kita disebutkan bahwa teman-teman yang atau sobat inklusi yang ingin bermanfaat atau mencari jalan atau wadah untuk menjadi orang yang bermanfaat ya, tentunya di Pusat Layanan Difabel juga menjadi wadah yang tepat agar teman-teman atau sobat inklusi yang memiliki keinginan tersebut dapat tersalurkan. Lalu untuk yang kedua, di Pusat Layanan Difabel juga bukan hanya mendampingi teman-teman difabel. Sobat-sobat inklusi yang lain juga dapat mengembangkan potensi, mengembangkan dirinya untuk menyesuaikan ya tadi yang seperti yang divisi yang tadi aku telah sebutkan, divisi-divisi apa aja. Nanti sekiranya sobat-sobat inklusi cocok dan bisa dapat berkembang di divisi yang ada tadi. Lalu dapat menambah pengalaman, menambah ilmu, menambah relasi yang tentunya mungkin sobat-sobat inklusi juga tertarik untuk belajar kelas isyarat. Nah, juga untuk kelas isyarat nanti sobat inklusi juga seperti yang aku tadi sebutkan, ketika sudah bergabung menjadi relawan PLD harus mendampingi terlebih dahulu teman-teman difabel di kelas menjadi note taker, menjadi pendamping. Setelah menjadi pendamping tetap, itu nanti sobat-sobat inklusi dapat bergabung di kelas isyarat seperti itu. Oke, ini udah di-spill ya kenapa harus masuk PLD. Sekarang aku pengen tanya nih Kak, mungkin sobat inklusi di rumah juga bertanya-tanya ya. Gimana sih Kak, atau apa sih syarat dan ketentuan agar bisa bergabung di PLD? Silahkan. Ya, untuk syarat dan ketentuan sebenarnya tidak ada syarat khusus ya untuk sobat-sobat inklusi yang tertarik nih untuk bergabung menjadi relawan Pusat Layanan Difabel. Cukup menyiapkan tekad dan cukup menyiapkan kesabaran ya, karena tentunya menjadi relawan itu kita tahu ya sepak terjang relawan bagaimana. Jadi bagi sobat-sobat inklusi yang sudah memiliki syarat tersebut, memiliki tekad yang tinggi, memiliki jiwa kesabaran yang tinggi dan memiliki jiwa sosial yang tinggi, bisa langsung aja daftar menjadi relawan Pusat Layanan Difabel. Oke, wah ternyata banyak sekali ya kegiatan di PLD ini. Terus juga cara joinnya gampang banget. Nah, buat sobat inklusi yang masih penasaran, masih kepo tentang PLD, bisa langsung datang ke base campnya kita yang ada di Gedung Rektorat Lama lantai 1. Oke, terima kasih Kak Hazami sudah bersedia untuk hadir di podcast kita hari ini. Sebelum kita tutup obrolan kita kali ini, alangkah baiknya kalau kita jargon dulu ya Kak. Boleh? Langsung aja. PLD, aku, kamu, kita setara. Terima kasih. Saya Silvi dan kru yang bertugas pamit undur diri.
Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AADP ada apa sih di PLD?